adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Desi di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Pelkat PAGP Pamase hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Wah, kita sudah berada di akhir bulan Januari. Ya, hari besok, hari Senin, kita akan masuk di tanggal 1 Februari 2021, sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Iya, luar biasa ya penyertaan Tuhan di satu bulan ini. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Iya, Kakak Desi, kakak-kakak lain yang lain berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Mama, papa, kakak, adik, dan semuanya keluarga yang adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang kita akan memulai ibadahnya kita. Adik-adik siapkan dirinya, siapkan uang persembahan, siapkan Alkitab, apalagi pakai baju yang rapi, yang bagus, dan yang pasti sudah mandi. Ya, oke, kalau begitu adik-adik silahkan adik-adik berdiri. Kita akan memulai ibadahnya kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 12. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ya, adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Kita akan berdoa pembukaan. Kita berdoa bersama-sama. Kakak Desi, terus habis itu adik-adik ikuti di rumah ya. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu. 1 lipat tangan. 1, 2, 3. 1 lipat tangan. 2 tutup mata. 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti kata-katanya Kakak Desi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkatilah kami, agar kami dapat beribadah dengan baik. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang mengajar di kelas TK itu ada Kakak Melin, terus di kelas anak kecil dan anak tanggung itu ada Kakak Ruth. Jadi adik-adik silahkan disimak baik-baik ceritanya supaya adik-adik dapat mengerti dan memahami cerita hari ini. Kemudian adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 346, Muliakan Tuhan Allah. Firman
hari Minggu adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita satu dalam Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang kami dengar dapat tertanam dan hidup dalam tubuh kami ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 adik-adik. Kakak ulang ya, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22 adik-adik. Di sini kakak akan membacakan Alkitabnya adik-adik, karena adik-adik belum bisa membaca, maka adik-adik hanya mendengarkan saja adik-adik ya. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah maksud pembacaan Alkitab kita tadi menceritakan tentang satu orang yang sangat kaya raya adik-adik. Ia sangat kaya raya, hartanya sangat berlipat-lipat adik-adik. Ia bisa membeli apapun yang ia mau. Contohnya, ia bisa membeli mainan, ia bisa membeli mobil, ia bisa membeli motor, membeli sepeda, dan masih banyak lagi adik-adik. Ia bisa membeli semuanya karena ia sangat berkelimpahan uang adik-adik. Nah suatu ketika ia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ia meminta, "Ya Tuhan, saya mau memiliki kehidupan yang kekal." Nah, adik-adik tahu tidak apa maksud dari kehidupan yang kekal? Nah, maksud dari kehidupan yang kekal itu adik-adik, hidup yang kekal itu adalah hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan surga adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik mau memiliki hidup yang kekal, adik-adik harus mengutamakan Tuhan Yesus. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun itu masalah yang adik-adik lakukan, adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus. Contohnya, kalau misalnya adik-adik berbuat salah, contohnya adik-adik mengambil uang mama diam-diam, mama tidak tahu. Nah, pas adik-adik sudah ambil, terus seketika melintas di pikiran adik-adik, malaikat Tuhan bilang, kamu jangan mencuri." Nah, karena adik-adik merasa adik-adik takut, adik-adik kasih kembali lagi ke dompetnya mama. Atau adik-adik lebih bagus tanya mama, minta ke mama. Lebih bagus adik-adik meminta kepada orang tua daripada adik-adik harus mengambil yang bukan milik adik-adik. Walaupun milik mama, adik-adik tetap harus memintanya adik-adik ya. Nah terus kalau adik-adik mau hidup yang kekal juga, adik-adik harus selalu adik-adik harus rajin berdoa, adik-adik harus rajin pergi sekolah minggu, adik-adik tidak boleh melawan mama, melawan papa, melawan kakak. Nah itu adalah hidup yang kekal adik-adik. Nah terus
orang kaya ini meminta hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ada satu kekurangan yang engkau belum kerjakan di dunia ini. Jawabnya si orang kaya ini, apa Tuhan? Nah, lalu Tuhan menjawab, engkau harus menjual semua harta yang engkau miliki, lalu bagikan kepada orang yang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Lalu jawab si orang kaya ini dengan sedih, dengan kecewa. Kenapa? Karena ia harus membagikan harta yang ia miliki kepada orang-orang lain, orang-orang yang tidak kenal, adik-adik, orang-orang yang tidak dia kenal. Maka dari itu, setelah itu si orang kaya ini pulang. Ia pulang dengan rasa sangat kecewa, rasa sangat sedih. Kenapa? Karena ia harus membagikan harta yang ia punya. Padahal ia meminta kehidupan yang kekal kepada Tuhan Yesus karena ia memiliki harta yang banyak, adik-adik. Nah, di sini adik-adik tidak boleh jadi seperti si orang kaya ini. Walaupun dia banyak harta, tetapi dia pelit, dia seke, dia tidak mau berbagi. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menolong orang, kita harus berbagi. Walaupun kita kekurangan, kita tetap harus memberikan kepada orang lain, adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik harus berbagi kepada orang walaupun adik-adik tidak kenal. Kalau adik-adik lihat orang itu membutuhkan, adik-adik harus membaginya. Terus yang kedua, adik-adik harus juga menolong orang tua, adik-adik. Terus adik-adik harus menolong orang yang adik-adik tidak kenal. Adik-adik harus berbagi, adik-adik tidak boleh mencuri. Ingat, kalau adik-adik mencuri, Tuhan Yesus marah. Nanti Tuhan Yesus datik tangannya adik-adik. Wah, kalau Tuhan Yesus sudah datik tangannya adik-adik, pasti bengkak adik-adik. Dan itu tidak tahu kapan sembuhnya adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh seperti itu. Jadi adik-adik tidak boleh membuat Tuhan Yesus marah adik-adik. Oke adik-adik. Dadah adik-adik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Senang sekali Kakak Rindi berjumpa adik-adik semua. Nah adik-adik, aktivitas kita di minggu hari ini adalah kakak ingin adik-adik membuat video. Dan di dalam video itu adik-adik mengatakan bahwa adik-adik ingin mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun yang adik-adik miliki. Dan adik-adik ingin mengandalkan Tuhan Yesus, ingin mengutamakan Tuhan Yesus di sepanjang hidup adik-adik. Kakak beri contoh ya, perhatikan baik-baik. Aku mau mengutamakan Tuhan Yesus di sepanjang hidupku, dan aku mau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun yang aku miliki. Nah adik-adik, contohnya kurang lebih seperti itu. Nanti adik-adik boleh tambahkan. Nah adik-adik, video ini kita buat bukan cuma sekedar video, tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Ya adik-adik, kakak tunggu videonya di grup orang tua ya. Nanti minta tolong mama papanya untuk memvideokan adik-adik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. God bless you. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik lipat tangannya, adik berdoa sungguh-sungguh karena kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang tadi kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, sehingga kami semua selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Engkau memberikan penyembuhan kepada teman kami ya Tuhan, baik itu lewat makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami di masa tuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati orang tua kami. Kiranya Engkau selalu menjaga orang tua kami dimanapun orang tua kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami ini dapat cepat pulih ya Tuhan, sehingga kami semua dapat kembali berkumpul bersama-sama ya Tuhan, baik itu
di sekeliling kami, di keluarga kami, bahkan di gereja ya Tuhan. Sehingga kami semua juga bisa dapat kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kekalayan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami penyertaan selalu Tuhan, memberkati kami juga dimanapun kami berada, kiranya apa yang kami kerjakan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik bagaimana ceritanya? Bagus ya? Iya, semoga cerita yang telah adik-adik dengar pada pagi hari ini adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik silahkan siapkan uang persembahannya. Kemudian kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ya adik-adik, silahkan adik-adik berdiri. Kita akan mendoakan persembahannya kita. Adik-adik silahkan berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah kehidupan kami Tuhan melalui setiap rezeki yang telah diterima oleh orang tua kami. Kiranya dapat memenuhi setiap kebutuhan kami dan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kami di gereja kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadahnya kita mau terima berkat. Dan jangan lupa untuk nonton lagi ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan tanggal 7 Februari 2021. Nah sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan.
sekarang kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu adik-adik satukan hati, kita berdoa, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada dan jadikan kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Berkatilah anakmu, inilah doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin, amin.